mengikuti kajian mendekati buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Tamir Mushola Baitur Rahim. Hadirnya kita tentunya karena merupakan anugerah dari Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Diawali kenikmatan yang paling agung, yang paling sempurna, yang paling tinggi nilainya, yang paling unggul di antara semua kenikmatan yang lain, yaitu nikmat iman dan Islam. Wahia a'dhamun ni'am. Jadi bagi kita bersama yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih oleh Allah sebagai seorang hamba yang dikaruniai kenikmatan yang agung, tapi dhewe kadang-kadang orang kroso, orang rumangsa, bahkan orang galebel. Nek dhewe dipun paringi nikmat iman saha Islam itu adalah kenikmatan yang dicari-cari oleh orang-orang yang selama ini merasakan kegersangan dalam kehidupan. Berapa banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela untuk meninggalkan keluarganya, rela untuk meninggalkan kelompoknya, rela untuk meninggalkan semua dukungan finansial maupun yang lainnya dari semua orang-orang yang dulu mendukungnya. Kemudian mereka berbalik arah, yang tadinya mungkin belum beragama Islam kemudian jadi beragama Islam. Mereka rela untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam itu melalui berbagai macam rintangan, perjuangan, cobaan dan hambatan. Alhamdulillah kita dilahirkan orang tua kita kondisinya muslim. Awal dulu wong tuane alhamdulillah beragama Islam, berdinul Islam, sehingga awal dulu pak diarani Islam keturunan ya monggo, pak diarani Islam DNA ya monggo, pak diarani Islam melu-melu wong tua tangga teparo sedulur ya monggo. Tapi yang jelas ada PR kita bersama adalah marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan menjadikan orang-orang muslim yang senantiasa dalam kondisi senantiasa meningkat kualitas kehidupan kita sebagai seorang hamba saat ini, esok maupun yang akan datang, sehingga harapannya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan besok harapannya lebih baik daripada hari ini. Minggu ini, pekan ini lebih baik daripada pekan yang kemarin. Pekan besok harusnya lebih baik daripada pekan ini. Pekan ini harusnya lebih maju daripada pekan yang kemarin, dan pekan depan harapannya lebih maju daripada pekan ini. Terbukti kaum muslimin sekarang softnya di musola maupun masjid makin maju, lah ya, itu berarti maju. Jadi itu maju mundur kalau jadi itu sebagai awal dasar kita bahwa monggo sekarang kita semuanya meyakini bahwa nikmat iman soal nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang kita rasakan secara berkelanjutan ketika di dunia maupun kelak di akhirat. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tawil umur, panjang umur, panjang usia. Manusia yang paling bagus adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Tapi biasanya nek dawa umur iki akeh amale kok akeh maksiate. Wong sing paling elek kuwi dawa umure akeh maksiate, sithik taate. Wong sing paling lumayan itu sebetulnya cendek umure akeh amale, sithik maksiate. Wong paling elek nek papat wis cendek umure akeh maksiate, sithik amale. Lan muga-muga mboten kula saha mboten panjenengan. Jadi pramila sami kathah dumateng para rawuh
ingkang sangat kinurmatan, satu hal yang pengen kita oke dalam sejarah adalah buka kali nek awake dhewe suatu saat meninggal dunia, mohon maaf, sampai kok cerita mati mas ya, itu kepastian. Kepastian itu, kematian itu adalah kepastian, makanya perlu saya sampaikan. Bakale nek awake dhewe sedo, kula jenengan sedo, wong liya kuwi pak menang dhewe sebagai apa? Apakah sebagai seorang ahli ibadah, rajin sholat jamaah? Apakah orang yang rajin azan? Apakah orang yang rajin membaca Al-Quran? Apakah orang yang rajin memberikan sedekah ketika pas takjil kegiatan buka puasa bersama? Atau kita akan dikenal sebagai orang biasa-biasa saja? Jadi dalam peribahasa itu tak boleh bahasa peri ya. Peribahasa atau bahasa peri, dan dengan kok bahasa peri mas ya. Dalam peribahasa disampaikan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutan. Nah berarti jenengan pilih dhewe. Niku jenengan. Nek kula muga-muga mboten. Enggak, itu refleks kata hati niku. Jadi maksudnya ngeten, jenengan kudu jawab. Kamu kan nggih orang arani, tapi pas biasanya. Jadi umpamanya panjenengan manusia mati harus meninggalkan nama baik, lho. Nama baik contohnya Muhammad Khairuddin, itu nama paling baik di dunia. Nggih. Kok malah guyu? Enggak, itu betul. Nek jenengan mangke saged asma kinarya Jopo tanglet kale Mbah Sur napa sing sepuh Pak Sujadi atau Pak Jumadi. Kalau tanya sama Bu Mulyati, kalau kita bersaing masalah nama, saya Muhammad Khairuddin dengan Bu Mulyati itu bagusan nama saya. Asli. Mosok wong lanang kon ayu kae ngeten. Bagusan nama saya, betul nggih? Salah bahas niku mangke jenengan malah orang nrimo kali kula. Ya. Jadi nyuwun sewu para rawuh kang hormatan. Tadi pagi kira-kira jam 6.45 awake dhewe nampa kabar yang namanya Pak Jenderal Tri Sutrisno yang dulu pernah jadi wakil presidennya Pak Harto sejak tahun 93 sampai 98. Asli lahir belum? 93 sudah. Tapi ngerti, dan Tri Sutrisno itu wakil presiden kita. Iki rada ngerti mas. Iki tak cilik-cilik iki lho. Dulu itu tadi pagi itu dibundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usia berapa? Beliau usianya karena wong kondang, duitnya akeh, penyakitnya sithik naik, itu 90 tahun lebih 3 bulan. Mohon maaf, saya tekan orang nggak ngerti, tapi dulu saya pernah baca, saya kepengen bagaimana caranya bisa hidup minimal saya itu meninggal di usia 75 tahun. Karena ngono itu teorinya, tapi biasanya tambah tua, tambah parah penyakitnya. Nah kemudian beberapa waktu yang kemarin itu kita mendengarkan kabar, walaupun nggak tahu apakah itu sudah tervalidasi, tapi katanya sudah diakui salah satu petinggi pimpinan Iran, yaitu dikatakan adalah pimpinan tertinggi untuk urusan masalah agama atau spiritual. Jangan di pintu kan, maju masuk. Itu ternyata juga meninggal dunia dalam usia 86 tahun. Jadi kan bisa bandingkan 86 tahun tapi dhewe ning dunia wani lawan Amerika, wani lawan karo Israel, satu-satunya presiden yang ada di dunia yang ada di belahan Timur Tengah sana. Yang lain do sujud do wedi kabeh karo Israel karo Amerika, termasuk Indonesia. Monggo jenengan sing nyanjung Pak Prabowo seneng karo Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ini saiki bolone Amerika, bolone Israel, termasuk kita Indonesia. Nek kula secara pribadi mboten trimo. Tapi Pak Pri meneh kan ngeten.
Jadi nek makmul takon lan sampean ora nrimo Pak Nindi yo paling kene kan gitu. Jadi masih di sini. Jadi itu sebagai awal dari kenikmatan yang kita terima. Kemudian alhamdulillah kita masih dikaruniai umur panjang untuk bisa menikmati salah satu rahmat dari Allah. Allah ini menangi yang namanya puasa Ramadan tahun ini. Beberapa orang yang dulu pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun depan saya bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Mungkin ada teman kita, mungkin ada keluarga kita, mungkin ada anak kita, mungkin ada orang tua kita, tetangga dekat jauh kita, atau saudara kita, ada yang sudah sampun sumare ngerumi ini ketika dia harus kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita boleh mengarani umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan instruksi, wahai kaum muslimin, bulan poso kuwi ora cuma sebulan, tapi selama 12 bulan kuwi setahun poso terus. Jadi kan kurun bener. Kalau kita melihat keistimewaan bulan Ramadan maksudnya, andaikan kita tahu keistimewaan, keunggulan, kehebatan, kualitas terhebat dari bulan Ramadan, maka andaikan sing dikandani karo Pak Mas Duki ketika di Balai Desa, andaikan bulan selama setahun di Ramadan kabeh kita akan terima. Nek dhewe mudeng, dhewe paham, dhewe ngertos. Karena kita mungkin tidak mau tahu atau nggak mau untuk mempelajari atau nggak mau untuk menjadikan sebagai sebuah hal yang sangat manfaat, maka kadang-kadang awake dhewe yo wis jawabane ngono. Ngeten. Jadi monggo sarangan jenengan sambil mengeling-eling, mengemot-emot yang namanya poso Ramadan. Kadang-kadang Ramadan kuwi tiba ning musim rendeng, kadang tiba ning musim kemarau, kadang ning musim pancaroba, ora rendeng ora kemarau, ora rendeng. Tak kandhake ilmune kadung jenengan. Namun purun. Yang lain mudah-mudahan purun. Jenengan tau mikir mboten kok iso bobo kuwi pasane kok maju terus tiap tahun. Karena apa? Jamaah rahimahullah, Ramadan itu menggunakan tahun Islam atau tahun Hijriah. Kalender Hijriah itu menggunakan perputaran bulan. Kalau miladiah atau kalender nasional itu menggunakan perputaran matahari. Sehingga kalau bumi mengitari matahari itu harinya, jumlahnya itu tahunnya ada 365 hari. Kalau berdasarkan tahun Hijriah itu hanya 354 hari. Sehingga Bapak Ibu rahimahullah, yang namanya lebaran atau puasa atau Syawal atau yang lain itu tiap tahunnya maju antara 10 sampai 11 hari per tahun. Makanya deleng-deleng mangke tahun 2030 nek kula panjenengan tasih menangi, mudah-mudahan tasih menangi, kalau kula kang esuk saiki jek 26 kurang makan tahun meneh. Tahun 2030 itu nanti kita awal tahun akan merasakan puasa plus Idul Fitri. Akhir tahun nanti kita akan merasakan Ramadan awal. Oh, enggak mau. Nah, jadi kami boleh tanggalannya. Ha ora. Ya alhamdulillah, nek ora ya mari kita bersama-sama nek mangke jenengan kula tasih tahun 2030 tasih sugeng, tasih sehat, maka tahun 2030 itu nanti kita akan merasakan yang namanya Ramadan plus Idul Fitri awal tahun. Kalau Ramadan Idul Fitri Ramadan awal belum Idul Fitri itu akhir tahun. Jadi selama 1 tahun itu kita nanti akan mengalami 2 bulan Ramadan. Kok iso? Nah itu tadi karena perputaran waktu ketika tahun miladiah itu menggunakan perputaran matahari dasarnya, kalau yang hijriah menggunakan bulan. Itu ilmu saya sampaikan sama panjenengan, mudah-mudahan sakit dieling-eling dan dicermati, terutama tadi cilik. Poha Mas, poha kamu. Iya.
Kemudian selawat serta salam semoga terabadikan selalu teman-teman junjungan kita, pemimpin dunia akhirat kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teruntuk para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan segenap para pengikutnya yang setia. Kemudian kita termasuk di dalamnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Tentunya harapannya dengan memohon agar dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berketeladanan terhadap apa yang telah dipraktekkan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita bersama untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau keteladanan yang baik terhadap kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan kajian bersama-sama. Kalau mungkin suatu saat ini pernah dengan terima ya nggak apa-apa. Kalau belum ya mudah-mudahan ini menambahkan keilmuan kepada kita bersama. Jadi ketika kita bersama oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditegaskan bahwa karena saking hebatnya orang muslim, saking hebatnya orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita bersama agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian kita nggak boleh mati, nggak boleh meninggal dunia, nggak boleh kita kembali kepada Allah kecuali kita dalam kondisi berdinul Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu wafat, jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berdinul Islam. Jamaah rahimakumullah, di sini ada penegasan bahwa orang-orang yang beriman itu harus bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Suatu saat ada orang yang bertanya, takwa itu apa? Sebuah permisalan yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah setelah Abu Bakar. Beliau menyampaikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu ibarat kata dia berjalan di malam yang gelap, di tempat yang licin dan di tempat yang agak curam atau menurun. Awake dhewe diibaratkan berjalan di tengah malam, di malam yang gelap, kondisi jalannya licin, kemudian awake dhewe jalannya itu menurun. Menurun mungkin ya, maksudnya dunjung, bahasa Inggrisnya dunjung. Jadi orang yang berjalan di malam yang gelap, kemudian jalannya licin, jalannya dunjung, kalau memang dengan melakukan sembarangan banter kok tinik-tinik ngati-hati ben boten dalah. Ya, tinik-tinik ngati-hati ben boten dalah. Dan yang paling ngeri jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang kinurmatan, jalan itu akeh rine lho. Dalane wis mlakune bengi, peteng dedek ben ngeri lah. Peteng dedek, dalane lunyu, dalane drunjung, kemudian akeh onak duri yang ada di jalan itu. Sehingga jamaah rahimakumullah, pengibaratan takwa yang demikian ngeri itu untuk menunjukkan bahwa orang-orang ketika dia bertakwa itu dia harus ngati-hati, hati-hati, boten sembarangan.
Karena seseorang ketika kepengen meraih sebuah nilai ketakwaan yang unggul akan sangat berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Makanya orang yang bertakwa nanti pahalanya besar, pahalanya surga, di dunia dimudahkan, di akhirat juga diberikan kegampangan. Nah, kembali kepada yang tadi jamaah rahimakumullah, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri khusus ketika takwa itu dianggap takwa yang benar atau sebenar-benarnya takwa. Karakter yang pertama adalah mereka yang senantiasa al-khawfu ilal jalil. Orang yang berjalan di tempat yang gelap, kemudian dia dalam kondisi jalannya licin, jalannya berunjung, ekeh ri, ekeh onang, ekeh duri, ekeh semak belukar yang mengganggu, maka jalan satu-satunya yang dia kerjakan adalah al-khawfu ilal jalil. Dia hanya punya rasa ketakutan yang amat sangat, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya Ali bin Abi Thalib itu sempat membuat kata-kata indah. Selama yang saya lawan bukan Allah dan bukan orang tua saya, tidak ada yang saya takuti. Berarti yang wajib untuk kita takuti di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang tua kita. Selama kita dalam kondisi benar, kecuali yang salah beda lagi, karena kita harus berani karena benar, takut karena salah. Jadi yang pertama jamaah rahimakumullah, ketika orang itu dikatakan dalam artian pengen meraih ketakwaan yang sesungguhnya, karakter yang pertama oleh Ali bin Abi Thalib disampaikan al-khawfu ilal jalil. Ini sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Karena orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti orang wedi kalau binatang buas atau enggak takut sama yang lain. Takutnya Allah dewe dengan Allah berbeda dengan takutnya kita dengan binatang buas. Nek Allah dewe wedi karo macan, wedi karo singa, wedi karo ular, wedi karo binatang-binatang yang menyeramkan dan membahayakan kita, maka kita akan berusaha untuk menjauhinya, tidak mau dekat karena kita takut wedi nek dicekrek, wedi nek dipangan, wedi nek dilukai oleh dia, oleh binatang buas itu. Akan tetapi takutnya seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khawfu ilal jalil, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malah akan membuat awake dhewe piye carane DP mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi, siang, sore, malam kita berusaha agar senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang kita kerjakan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita puasa, sore ini kita mengikuti kajian menjelang buka puasa bersama di Mushola Baitur Rahim. Harapannya adalah kita dalam rangka meraih keberkahan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama jamaah rahimakumullah, bagaimanakah caranya agar awake dhewe bisa untuk dikatakan menjadi orang-orang yang layak untuk punya karakter yang bertakwa dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita harus mampu untuk al-khawfu ilal jalil. Monggo dileng-eleng, orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, awake dhewe badhe diarani termasuk orang-orang yang haqqa tuqatih adalah orang-orang yang berani untuk wal amalu bitanzil. Amal perbuatan yang kita lakukan berdasarkan wahyu. Artinya apa? Segala hal yang kita kerjakan itu berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis yang sahih. Rasul menegaskan kepada kita, Nabi Muhammad SAW, qad taraktu fikum amrayni
wa itamasakum bima lan tadillu abada. Kata-katanya nanti kalau ada yang keliru bisa dibalik. Jadi telah aku tinggalkan dua pusaka, telah aku wariskan dua warisan utama kepada kalian semuanya. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ingat, orang tahu kesasar sak lawase, orang pernah tersesat untuk waktu yang abadi, dalam artian kapanpun dimanapun waktunya. Awai dewi orang tahu nyasar, orang tahu keliru arah, orang tahu keliru jalan. Gak pernah keliru jalur, gak pernah keliru tujuan yang akan kita raih, tujuan yang akan kita capai. Jadi wa intamasakum bima lan tadillu abada. Barang siapa yang mengikuti kedua-duanya, maka gak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatur Rasul, kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi atau al-hadis yang sahih. Jamaah rahimahullah, ketika kita berbicara kehebatan Al-Quran yang tidak akan pernah menyesatkan makhluk Allah selama-lamanya, tentunya kita semuanya sebagai seorang muslim harus berbangga mempunyai kitab suci yang itu merangkum semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya. Isi Taurat ada di dalamnya, isi Injil ada di dalamnya, kemudian isi Zabur juga ada di dalamnya. Bahkan itu merupakan sebuah rangkuman. Andaikan Al-Quran itu tidak dirangkum, ya besarnya tidak cuma segitu, tapi satu lemari kan gitu. Karena isinya adalah rangkuman yang sangat padat, yang sangat komplit, yang sangat lengkap. Maka itu berisi 30 juz, kemudian 114 surat, kemudian ayatnya ada 6.236, 6263, 6263 atau 6236. Ya, angkanya angka keren, jadi 6236. 6236 gampang dihafalke jare. Tapi wis kadung awake dhewe disalahkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Iki rumoke, terutama nak cilik-cilik iki sing ora pati paham. Nek kon ngisi yo guru-gurune biasanya ngomong ngene, Al-Qur'an jumlahe piro? 6.666. Ben gampang itu. Dan perlu kita ketahui, mohon maaf, kenapa Al-Quran dikasih kode 66666 6.666? Silakan jenengan bisa melihat zodiak yang angkanya 6 itu adalah lambangnya seekor kambing. Kambing itu adalah lambang dari satanik atau setannya orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang yang memusuhi Islam. Bagi mereka, kita adalah orang murtad, kita adalah orang kafir, kita adalah musuh Tuhan mereka, kita adalah orang-orang yang harus diperangi. Bahkan kita dianggap sebagai gembala-gembala yang harus disesatkan kepada misi mereka. Itu makanya silakan nanti panggilan bisa melihat angka 6666 itu adalah angka satanik yang memang diciptakan oleh para misionaris dan para orang-orang Kristen Ortodok maupun Kristen yang lain, maupun para misionaris yang tidak suka terhadap perkembangan di dunia Islam. Jadi jamaah rahimahullah, kembali kepada yang tadi, wal amalu bitanzil ini menegaskan kepada kita bersama, monggo sekarang kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang berkualitasnya unggul, hidup bersama Al-Quran, hidup bersama sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita kerjakan adalah perintah Allah, contoh dari Rasulullah, sehingga insya Allah semua hal yang kita kerjakan harapannya adalah betul-betul benar betul. Karena ada wahyu yang dijadikan sebagai pedoman, tidak cuma dalil akli, tapi betul-betul dalil nakli
yang merupakan pancaran wahyu ilahi di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang sahih. Itu yang kedua, sebagai karakter dan tanda-tanda orang layak dikatakan haqqa tuqatih, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Yang ketiga, setelah yang pertama al-khaufu ilal jalil, yang kedua kemudian wal amalu bitanzil, yang ketiga adalah al-qanaatu lil qalil. Qanaah walaupun baru menerima jumlah yang sedikit. Jadi jamaah rahimakumullah, kuncinya kita agar diarani orang yang bertakwa adalah basa Inggrisnya adalah nrimo ing pandun. Napa bangun? Ya, nrimo ing pandun itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya adalah al-qanaatu lil qalil. Kenapa saya mengistilahkan, mengibaratkan orang yang qanaah itu dengan sesuatu hal yang sedikit atau sesuatu hal yang kecil? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu sesuai dengan takaran kita masing-masing. Saya kalau memang takarannya baru wadai kuate sak gelas, nek dikei rong gelas gelasnya tumpah. Berbeda dengan Mbah Mul, umpamanya jatahe piyambake niku sak ceret, nek dikei cuma sak gelas berarti masih ada yang kurang. Atau Mas Budi umpamanya, jatahnya Mas Budi itu sak kong, ketika dikasih sak gelas ya masih terlalu jauh. Sehingga ketika kita menegaskan kepada kita bersama bahwa kunci orang-orang yang takwa kepada Allah dengan penuh takwa yang sebenar-benarnya adalah al-qanaatu lil qalil, walaupun diberikan kenikmatan yang mungkin jumlahnya belum banyak, jumlahnya belum berlimpah ruah, poso sawal kena besar suro sapar mulut batul mulut cuma dilawal cuma dilahir rejep ruah tekan poso meneh, masih jumlahnya belum banyak, maka dia akan merasa qanaah, cukup walaupun dengan yang sedikit. Umpamanya saya baru dikasih istri satu ya cukup, kan gitu. Gak usah merasa berlebihan, kan kan. Nah kemudian yang lain, kan contohnya tanya yang lain lah. Gak usah itu dulu kata Mas Budi rumah sana. Yang keempat, setelah kita al-khaufu ilal jalil, kemudian yang kedua wal amalu bitanzil, yang ketiga kita al-qanaatu bil lil qalil, maka yang keempat adalah ini yang terakhir yang terpenting, al-istidadu liyaumir rahil. Kita akan senantiasa bersiap-siap untuk bertemu dengan hari yang pasti atau hari yang diperhitungkan, hari yang ada pembalasan. Jadi yang keempat ini jamaah rahimakumullah, kita akan dikatakan orang yang bertakwa dengan penuh kesungguhan apabila kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari di mana itu kita akan berhadapan dengan Allah one by one. Bahasa Inggris dewe-dewe. Ya, face to face dari Mas Budi. Dewe-dewe. Ora ana pakne ngrewangi anake ngrewangi wong tuwane, bojone ngrewangi sing lanang sing wedok, ndak. Apalagi sing iki pacaran, sing wis bojone wae ora iso ngrewangi. Jadi ini penting buat kita. Orang yang meyakini dengan al-istidadu liyaumir rahil, maka dia akan hati-hati hidupnya. Karena hidup yang dijalankan itu tidak hanya untuk di dunia, tapi doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
benar. Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nantimu ala awahihim wa tukalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Pada hari itu mulutmu terkunci, ora iso ngomong, ora iso alasan, ora iso menyampaikan cerewet kita, ora iso menyampaikan mulut kita yang kayak ember, nggak bisa. Dikunci rapat. Al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah tangan-tangannya. Iki tanganku tahu korupsi, tanganku tahu nyolong, tanganku tahu tanda tangan tapi orang tak lakoni, tanganku tahu ngentip, tanganku tahu jukuk, tanganku tahu gosok, tanganku tahu ngambil barang milik bukan haknya saya. Tanganku orang tahu dibayar zakat, tanganku orang tahu sedekah, akan berbicara. Warjulihim dan kaki watashadu arjulihim, dan kakinya akan bersaksi. Ya, saya pernah digunakan melangkah kaki, tahu dijek ngetan, tahu dijek kulon, tahu dijek ngidul, tahu dijek ngalor. Itu yang berbicara kakinya, bukan yang lain. Jadi itu hal keempat yang bisa saya sampaikan terkait dengan tanda-tanda ciri-ciri orang yang haqqa tuqatih. Yang pertama al-khaufu ilal jalil, yang kedua wal amalu bitanzil, yang ketiga al-qana'atu lil qalil, yang keempat al-istidadu liyaumir rahil. Mudah-mudahan kita bisa melakukan keempat hal itu dengan penuh kesungguhan. Yang terakhir monggo kita berdoa sesarengan. Ibtiqa'u amardatillahi wa li sawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat fa ya qadiyal hajat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ma'afiyatan fil jasad wa iyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amalu alladhi yubalighuna hubbaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif, irhamna kama rahimta fi ibadika sholihin warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan min haitsu la yahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Nur, nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal buhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wal sayyil asqam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam rahayna rabbana bis salam wa akhirna al-jannata ta'ala salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala sholihan tardahu wa fina bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Adum alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Monggo kita bersama Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahu minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ngadep